Halo Sobat Ternak semua, kembali lagi dengan saya Dr. Hewan Diki. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dalam menghadapi wabah PMK yang saat ini sedang kita alami. Ya, kita tahu wabah PMK itu sudah mulai merebah di Indonesia itu beberapa tahun yang lalu, dan pemerintah terus senantiasa melakukan program vaksinasi terhadap seluruh ternak di Indonesia, dan sampai saat ini mulai menurun. Tapi belakangan ini atau beberapa bulan belakangan itu terjadi peningkatan kasus PMK lagi. Dan ini direspon oleh pemerintah bahwa kejadian kasus PMK itu memang ada peningkatan serta mortalitasnya juga meningkat. Hal ini menjadi dasar bahwa kejadian ini merupakan kejadian luar biasa, sehingga kita harus lebih waspada terhadap penyakit PMK. Meskipun kita sudah pernah mengalami ya, tapi kita perlu untuk tahu, kita mengingat lagi tips apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghadapi wabah PMK. Bagi sobat ternak semua, apabila di lingkungan kandangnya belum ada kasus PMK, kita patut bersyukur, tapi harus tetap waspada. Jadi pertama, jika belum ada kasus, kita harus meningkatkan biosecurity dan juga sanitasi. Itu sangat penting karena sebagai langkah awal kita untuk mencegah masuknya penyakit dan juga menyebarnya penyakit di lingkungan kandang. Desinfeksinya menggunakan apa? Bisa menggunakan asam sitrat atau menggunakan klorin, itu cukup efektif untuk virus PMK. Kemudian sanitasi itu harus dijaga. Kemudian biosecurity, masuknya kendaraan, masuknya orang ke dalam lingkungan kandang itu perlu untuk dibatasi dan juga diberikan biosecurity yang ketat. Artinya apa? Bisa diberikan kolon desinfektan atau sprayer desinfektan untuk kendaraan maupun manusia atau pekerja yang sedang masuk ke dalam kandang. Selain itu, peternak juga bisa melakukan vaksinasi rutin. Untuk sekarang ini pemerintah tidak mengadakan vaksinasi gratis, melainkan peternak harus inisiatif sendiri mencari petugas medis yang memfasilitasi vaksinasi PMK. Jadi program vaksinasi itu penting untuk dilakukan. Dari dosis pertama, kemudian pengulangan dosis kedua itu jarak 1 bulan, kemudian dosis ketiga jarak 6 bulan, dan pengulangan tiap 6 bulan sekali. Itu harus selalu dilakukan supaya titer antibodi dari ternak itu selalu tinggi dan penyakit tidak dapat menginfeksi seperti itu. Berikutnya, sobat ternak semua harus memperhatikan nutrisi yang diberikan kepada ternak. Pastikan pemberian pakan dan juga air minum itu adalah pakan dan air minum terbaik dan selalu tersedia supaya ternak dalam kondisi baik, kondisi fit, tidak stres, sehingga penyakit juga akan sulit untuk menginfeksi. Kita juga perlu untuk mengenali bagaimana ciri-ciri ternak yang sakit mengarah kepada PMK atau penyakit yang lain. Jadi kita sebagai peternak harus peka terhadap kondisi ternaknya. Apabila menunjukkan gejala kesehatan, misalnya nafsu makannya menurun, kemudian dia terasa lemas dan enggan untuk berdiri atau sebagainya, itu mengindikasikan dia sakit. Dan bagaimana ciri-ciri bahwa dia PMK, tentunya sobat ternak semua pasti sudah melihat dan tahu bagaimana ciri-ciri PMK. Saya hanya mengingatkan bahwa PMK itu ternaknya akan menunjukkan gejala lemas, kemudian demam tinggi, lalu dia akan enggan untuk makan karena terjadi sariawan di rongga mulut atau erosi rongga mulut, lalu dia akan enggan untuk berdiri. Faktornya apa? Karena virus PMK itu juga menyerang bagian kuku belah, sehingga akan sakit jika dia berdiri. Jadi dia akan cenderung tidur, rebahan, sebagai langkah untuk mengurangi nyerinya dia. Itu cara kita mengenali ternak yang sedang terinfeksi PMK. Pencegahan berikutnya, kita juga perlu untuk melakukan pemberantasan vektor. Vektor itu adalah media pembawa penyakit
yang bisa menularkan kepada hospes definitifnya, atau sapi, atau kalau dalam kasus PMK itu kan hewan berkuku belah, sapi, kambing, domba, dan juga babi. Pemberantasannya bisa disesuaikan di lingkungan masing-masing, misalnya efektif menggunakan obat apa. Ini dalam hal insektisida. Jadi vektor yang kemungkinan besar dapat menularkan virus PMK itu adalah serangga, masuk lalat, dan juga nyamuk, atau serangga lain yang mungkin juga dapat menularkan penyakit PMK. Jadi untuk itu perlu untuk melakukan pemberantasan vektor di lingkungan sobat ternak semua. Kemudian peternak juga dapat mengupayakan dengan pemberian vitamin C atau obat sariawan ini untuk sapi yang mengalami erosi mulut atau sariawan. Ini tujuannya supaya mempercepat penyembuhan sariawan dan ternak progresnya lebih cepat, dia akan lebih nyaman untuk makan dan pasti sembuhnya juga akan lebih cepat. Jadi sediaan tersebut dapat dicari di toko-toko obat ternak terdekat atau tetap konsultasikan kepada dokter hewan atau petugas medis terdekat. Oke, cukup sekian tips menghadapi PMK dari sisi kesehatan hewan. Tetap semangat sobat ternak semua. Kita harus tetap saling merangkul, bangun lingkungan yang solid supaya ternak kita sehat. Oke, cukup sekian dari saya. Saya izin pamit dulu.